kami betul-betul concern selama dalam menjadi seorang pendidik. Nah, ada tawaran Pak Wayan dari Pak Wakil Bupati, dari Pak Bupati mau menjadi kepala UPT, saya tidak mau. Saya akan tetap concern sesuai dengan komitmen saya dan apa yang disampaikan oleh paman saya dan bibi saya. Mereka adalah guru. Sampai akhir masa hayat mereka menjadi guru. Sampai pensiun, sampai meninggal pun tetap menjadi tokoh masyarakat. Saya juga ingin bercermin dari keluarga dulu. Nah, setelah dari keluarga baru kami bercermin dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, tidak harus di sekolah saja. Tetapi kalau kita berikan peluang untuk mengabdi di lain tempat bersamaan dengan tugas utama, kenapa tidak? Nah, maka saya adalah anggota Rotary Club Distrik 3420 Indonesia yang pernah menjadi presiden Rotary Club di Bali 2 kali, dan saya sekarang menjabat asisten governor untuk areal Bari. Selanjutnya asisten Rotary koordinator untuk Indonesia mewilayahi Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka, Indonesia. Luar biasa. Nah ini, seperti pertanyaannya Pak tadi, memang nama saya Iwayan Tur. Nah, sesuai dengan nama sudah barang tentu senang melali saya melancong. Tetapi itu bukan satu-satunya yang saya lakukan, tidak. Melancong sambil belajar. Di sinilah saya dapat ilmu banyak. Dengan organisasi sosial, dari organisasi sosial saya diperkenalkan oleh seorang anggota Rotary untuk menjadi koordinator sister school di Bali yang berafiliasi dengan sister school yang ada di Australia. Sahabat Baliku, kita ketemu lagi dalam bincang-bincang singkat dengan salah seorang tokoh yang sudah malang melintang baik di dunia pendidikan, di organisasi kemasyarakatan, dan beberapa kiprah lainnya. Untuk mengetahui seperti mana kiprah beliau, mari kita ulas satu persatu dari awal. Beliau adalah Bapak DRS Iwayan Tur Adnyane MPD dari Desa Pecatu, Kuta Selatan, Bandung. Mari kita mulai perbincangan kita. Selamat siang Pak Yan. Selamat siang Om Swastiastu, Bapak. Pak Yan ini kan orang sudah terutama di Kuta Selatan dan Bandung, khususnya bahkan Bali sudah terkenal. Pak itu kiprahnya di dunia pendidikan cukup banyak. Bisa dijelaskan Pak dari awal mungkin Pak, kenapa Bapak berkecimpung di dunia pendidikan? Apa yang membuat awalnya Pak bisa terjun ke dunia pendidikan dan mengabdi untuk sebagai pahlawan dan pajasa itu Pak? Oke, terima kasih. Semeton sareng sami. Seperti yang disampaikan tadi, saya adalah Iwayan Tur Adnyane dari Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Saya memulai karir saya di pendidikan tahun 1984. Lama juga. Nah, saya termotivasi oleh paman saya, bibi saya yang juga adalah seorang pendidik. Saya melihat dari apa yang beliau lakukan itu sangat amat menarik. Karena apa? Melalui pendidikan kita bisa memberikan informasi, membuka wawasan, melakukan sesuatu yang lebih maju untuk bangsa dan negara, khususnya di desa kami di Pecatu, Kabupaten Badung. Nah, selanjutnya saya minta izin kepada kedua paman saya yang notabene adalah guru SD, dan bibi saya, istri di paman saya, Iketut Chandra dan Imade Kansin. Dengan sangat senang beliau mensupport kami. Kalau memang itu tujuan Anda, silahkan lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi saat kami bertanya tamat SMA, beliau mengatakan, jangan menyesal nanti kalau sudah terjun di dunia pendidikan, kamu tidak akan pernah mendapatkan imbalan yang layak pada waktu itu. Maka saya tanamkan itu, apa yang disampaikan oleh ketiga saudara kami, bahwa memang benar melalui pendidikan ini kita bisa melakukan sesuatu, berinovasi, melalui kreativitas, memberikan sesuatu untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu pengetahuan.
baik secara langsung walaupun tidak langsung. Itu motivasi awalnya Iya, Pak ya. betul, Sal. Nah, setelah berkecimpung Pak, ini tentu ada suka duka, dan saya dengar Bapak juga membidangi beberapa sekolah sebagai kepala sekolah dan berhasil dan berprestasi. Bisa ceritakan Pak mana-mana aja tuh Pak. Oke, terima kasih. Pertama saya diangkat di SMP Negeri 1 Kute tahun 84. Lalu terbentuklah SMP Negeri 2 Kute. Saat itu waktu Kecamatan Kute baru satu, masih satu. Belum pemekaran Pak. Belum Ya? pemekaran. Sekarang sudah pemekaran menjadi 3. Lalu saya ditawarkan oleh Pak Kepala Sekolah Iwayan Lodre, Pak Tur mau pindah ke SMP 2 Kute yang nanti lokasi di Jimbaran, dengan senang hati karena kami dekat dengan rumah. Oh, dekat Dengan Catu rumah. ya. Catu. Ternyata setelah saya lihat sekolahnya berada di atas pegunungan yang letaknya sangat tandus dan terjal. Aduh, bagaimana ini? Dan saat itu juga SMP Negeri 2 Kute saat itu tahun 84 masih meminjam gedung di SD 7 Jimbaran. Oh, masih minjam gedung. Masih minjam. Nah, dari sanalah timbul inisiatif saya bersama Bapak Ibu guru yang lain, dan atas izin kepala sekolah saya minta saya mau melakukan inovasi terhadap sekolah kita. Di antaranya lah pelebaran tempat istirahat anak, pelebaran halaman sekolah, penataan sekolah, sehingga kami betul-betul disupport oleh Bapak Kepala Sekolah. Berlanjut pada waktu itu saya menikmati atau berada di bawah 7 kepala sekolah. 7 kepala sekolah. Salah satu diantaranya yang sangat mensupport itu adalah Bapak Imade Singe Suketenaya. Tetapi beliau hanya 4 tahun menjadi kepala sekolah lalu dipindah menjadi pengawas. Dilanjutkan dengan Pak Ketut Kisid, lalu dengan warga desa dari Jimbaran menjadi kepala sekolah. Saya sangat amat disupport untuk mengembangkan sekolah itu menjadi rindang seperti saat ini. Itu pertama. Sehingga saya di sana 25 tahun di SMP negeri, sekarang menjadi SMP Negeri 1 Kute Selatan. Nah, tahun 2009 karena mungkin saya dianggap berprestasi dalam pendidikan, lingkungan akademis dan non-akademis, saya diminta oleh Pak Kepala Dinas untuk mengikuti pelatihan calon kepala sekolah ke Jakarta. Dikirimlah kami pada waktu itu bertiga, SMP 1, SD 1, SMA 1. Nah, kami bertiga di Jakarta lulus, dan bahkan kami bertiga lulus terbaik. Itu bulan Juni tahun 2009. Lalu pada tahun 2009 juga ada sekolah baru di SMP Negeri 4 Kute Selatan yang berada di Tragia di Nusa Dua. Lalu saya ditawarkan, Pak Wayan, saya akan angkat Pak Wayan untuk menjadi kepala sekolah di SMP 4 Kute Selatan yang baru. Dengan senang hati karena perintah atasan waktu itulah Pak Cokordo Darmawan, maka dengan senang hati saya mengatakan siap menerima tugas. Nah, di sana saya berada selama 9 tahun dari sekolah awal sesuai dengan juga pada waktu kami tahun 1984 di SMP Negeri 1 Kute, dari tiada menjadi ada. Nah, sehingga di SMP Negeri 4 Kute Selatan ini kami kelihatan semakin cemerlang dengan adanya koordinasi komite sekolah, Bapak Ibu orang tua siswa, anak-anak kita yang berprestasi, ada potensi banyak hal pendidikan akademis dan non akademis dan seni. Maka kami mengembangkan, pertama akademis sudah barang tentu karena sekolah baru ini kami agak susah. Kami lalu melakukan inovasi dengan non akademis. Nah, karena di SMP Negeri 4 Kute Selatan sekolahnya baru, kami selalu mencari sampel yang kepada sekolah yang terbaik, di mana saya pernah menjadi guru dulu selama strategi itu ya. Ya. Nah, sehingga di sana saya selalu berkoordinasi dengan sekolah yang di mana dulu saya berada untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya Bapak Ibu guru dan pegawai. Selanjutnya bagaimana meningkatkan anak-anak dalam bidang akademis, dalam bidang non akademis dan seni. Nah, di sanalah kami kelihatan di SMP Negeri 4 Kute Selatan dari tiada menjadi ada. Contoh pertama, kami ikut lomba Belaganjur seprovinsi Bali di Kabupaten Badung. Baru ikut
Dengan tidak ada alat atau sarana, kami selalu minta kepada Pak Wayan Puja almarhum, barangnya atau gongnya dipakai dipersilahkan. Lalu di sana kami menata anak-anak ikut Bleganjur dan berkelanjutan sampai saya terakhir di sana mendapatkan juara 1 Provinsi Bali. Nah, Bleganjur tingkat provinsi. Ini setelah saya pindah, kami bina anak-anak, lalu kami pindah bulan April, Bleganjurnya lomba bulan Juni. Nah, sehingga inilah momen yang terakhir yang sangat amat membanggakan kami selain dari sepak bola. Sepak bola juga sama. Dari nol kita merintis, dari kekalahan 9-0 dari mantan sekolah saya, kekalahan 3-0, lalu di tahun ketiga kami bisa menjadi juara 1 Kabupaten Badung Porsenijar. Setelah kami dianggap mampu oleh dinas, maka kami mewakili Badung pada waktu itulah Liga Pendidikan Indonesia ke tingkat kabupaten. Nah, di kabupaten, di provinsi kami mendapatkan juara 1 mengalahkan 9 kabupaten kota yang ada di Bali. Nah, kami mewakili Bali. Nah, prosesnya adalah dari Yogyakarta mendapatkan 4 besar. Itu dari Yogyakarta kita 4 finalnya ke Semarang, disambut oleh Pak Gubernur Semarang waktu itu. Anak-anak senang sekali, lalu kami di sana bertanding dan mendapat juara 2 tingkat nasional yang khusus diwakili oleh anak-anak kami dari SMP Negeri 4 Kutai Selatan. Nah, lalu setelah kami tinggal tahun 2018 kami dipindah ke SMP Negeri 1 Kutai. Karena kami sudah membentuk pembibitan yang lebih awal, maka diadakanlah lagi GSI, Gala Siswa Indonesia. Itu binaan kita. Pada waktu itu kami membina atau meminta anak-anak yang dari sekolah manapun berprestasi dalam sepak bola, kami terima di SMP Negeri 4 Kutai Selatan, lalu lomba di kabupaten juara 1. Diawali dari kecamatan dulu juara 1, kabupaten juara 1, provinsi juara 1, lalu kami dengan anak-anak, walaupun saya sudah purna bakti di SMP Negeri 4 Kutai Selatan, tetap anak-anak meminta saya, pelatih meminta saya untuk mendampingi mereka 2 bulan terakhir dalam laga GSI. Lalu final melawan Jawa Barat kita juga kalah 2-1. Nah, sehingga 2 kali kami mengantarkan SMP Negeri 4 Kutai Selatan ke ajang nasional. Bahkan setelah kami LPI itu kami ikut ke Singapura ber5 negara dan kami mendapatkan juara 2 di Asia. Itu prestasi sepak bola. LPI itu apa, Pak? LPI? Liga Pendidikan Indonesia, Liga Pelajar Indonesia. Nah, itu diganti dengan Gala Siswa Indonesia, GSI. Nah, dalam hal seni juga sama. Begitu kami pindah ke SMP Negeri 1 Kutai Selatan, SMP Negeri 1 Kutai tahun 2018, di sana juga belum ada seperangkat alat musik seperti gamelan. Lalu kami berkoordinasi dengan komite memberikan jalan, kami mencari tokoh masyarakat yang memiliki beberapa barung gamelan untuk kami mintakan dipinjam untuk kegiatan anak-anak. Dengan senang hati Pak Wayan yang di Banjaranyar memberikan kami alat tersebut. Siang malam kami lakukan itu. Saya terima kasih kepada tokoh masyarakat seni di Kutai. Lalu kami ikut gong kebiar anak-anak. Ini 2021, masa-masa akhir saya bertugas mewakili Badung gong kebiar anak-anak, dapat juara 1 di provinsi. Nah, maka setiap kenangan itu, setiap akhir masa jabatan saya itu ada kenangan yang indah dan menarik dan mungkin tidak akan pernah saya lupakan. Nah, sudah barang tentu ini adalah berkat kerjasama Bapak Ibu guru, pegawai, komite, dan orang tua siswa. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Ingat, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita bisa berdiri sendiri hanya pada waktu mati. Nah, kalau sudah masih hidup, kita tetap harus berkomunikasi dengan masyarakat. Ini. Nah, banyak lagi. Sewaktu saya di SMP Negeri 1 Kutai Selatan, kerindangan nomor 1 di Bali, Wiyata Mandala juga, Adi Wiyata. Sehingga kami betul-betul concern selama dalam menjadi seorang pendidik. Nah, ada tawaran Pak Wayan dari Pak Wakil Bupati, dari Pak Bupati mau menjadi kepala UPT, saya tidak mau.
saya akan tetap concern sesuai dengan komitmen saya dan apa yang disampaikan oleh paman saya dan bibi saya. Mereka adalah guru. Sampai akhir masa hayat mereka menjadi guru. Sampai pensiun, sampai meninggal pun tetap menjadi tokoh masyarakat. Saya juga ingin bercermin dari keluarga dulu. Nah, setelah dari keluarga baru kami bercermin dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, maka itu saya sampaikan tidak bisa kita berdiri sendiri. Maka menjadi guru, menjadi pendidik itu sangat menyenangkan. Batin saya sudah sangat amat puas, tetapi belum sepuas-puasnya, tetapi saya senang sekali memberikan ilmu, baik langsung maupun tidak langsung kepada anak-anak kami. Nah, kenyataannya di mana-mana kami berada, ada mantan anak didik, oh Pak Tur ya, oh siapa ya, guru bahasa Inggris saya, kepala sekolah saya, ini yang kami banggakan. Itu kesenangannya. Ya, ada juga beberapa yang sudah jadi profesor, ada di ITS, ada di doktor, ada di perawat, apalagi di perawat. Ini saya juga dapat mengenyam atau dapat mengajar di ITKS Bali, itu mengajarkan bahasa Inggris dan mata kuliah bahasa Inggris umum dan kesehatan pariwisata. Nah, kemanapun saya pergi, kalau sudah anak-anak ada di rumah sakit, puskesmas, pasti mereka ingat dengan saya. Nah, maka itu saya sampaikan terima kasih banyak kepada anak-anakku, mantan siswaku, orang tua siswa, Bapak Ibu guru, pegawai dinas, khususnya yang sudah mensupport saya. Terima kasih. Pak, ada strategi khusus Pak, ini kan bagaimana memotivasi siswa itu biar berprestasi kan, kadang-kadang kan ini kan cukup ya menjadi kendala kadang-kadang menemukan oh siswa ini bakatnya di sini apa gimana, mungkin ada strategi khusus Pak? Ya, terima kasih. Nah, selaku kepala sekolah kami selalu berkoordinasi dengan Bapak Ibu wakil kepala sekolah sesuai dengan tupoksi mereka. Kan ada kesiswaan, ada kurikulum, ada humas, ada sarana. Yang kami sangat amat senang untuk kami lakukan berkoordinasi lah dengan humas. Humas hubungan masyarakat, mungkin di sekolah lain tidak ada, tapi kami tetap melakukan itu. Kenapa? Humas inilah kalau bahasa Pak Bung Karno penyambung lidah rakyat. Nah ini maka kami cari bakat-bakat anak-anak, sehingga kami pun pernah mendapatkan julukan sekolah kelas olahraga. 2 lokal kelas 7 khusus atlet, 2 lokal kelas 8 khusus atlet, 2 lokal kelas 3 khusus atlet. Ini kan berjenjang di berlanjutan. Nah, sehingga kami di sana melihat potensi anak dan kami berkoordinasi dengan komite. Kiranya anak-anak kita ada yang berpotensi dalam hal akademis dan non akademis dan seni, maka kami lakukan ini sebaik-baiknya. Sudah barang tentu proses pasti ada kendala. Nah, setelah proses ada kendala, di mana kendalanya itu kami selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, masyarakat khususnya. Apa maunya masyarakat, apa maunya siswa, di mana talenta siswa kami salurkan. Sehingga seperti saya katakan tadi, dimanapun saya, boleh saya menyombongkan diri sedikit, dimanapun saya selalu dicari oleh orang tua siswa yang anaknya ingin sekolah, di mana saya menjadi kepala sekolah. Atlet sekolahnya di Nusa Dua, tinggalnya di Jimbaran, bahkan dekat dengan sekolah negeri yang ada di sana. Kenapa tidak di sana? Itulah dengan komunikasi dengan masyarakat, dengan memperlihatkan yang sebenarnya apa yang kita lakukan sudah dengan program yang sudah tertuang dalam kurikulum yang dibuat oleh Bapak Ibu guru, maka kita aplikasikan kepada Bapak Ibu guru, kepada Bapak Ibu orang tua siswa, termasuk dengan orang tua siswa. Sehingga kami pertama melakukan itu dengan online. Apa saja yang ada, siapa yang memilih ini, berapa kali tidak hadir dan sebagainya. Tidak hadir beberapa kali kami tetap melakukan karena kita lihat ada potensi. Tidak selalu menjudge sekian kali hadir pindah karena saya ada teknik tertentu. Maka kita lihat dulu potensi anak itu. Kalau memang dia berpotensi dalam satu hal, kenapa tidak? Contoh pemain-pemain sepak bola terkenal, Ronaldo, Lionel Messi, mana dia tamat SMA? Kenapa? Profesinya. Saya juga menginginkan hal seperti itu disampaikan oleh Pak Kades pada waktu itu, Pak Bupati pada waktu itu, Pak Wakil Bupati. Berikan peluang anak-anak untuk mengenyam sesuai dengan potensi yang dia miliki. Kami lakukan. Berarti bottom up ini kita sudah berlaku. Nah, sehingga
di mana saya berada selalu anak-anak senang, dan kami selalu memberikan apresiasi walaupun berupa hadiah sedikit. Nah, sudah barang tentu ini kami lakukan koordinasi dengan komite supaya kami tidak menyalahi, tidak melangkahi. Prosedurnya juga harus benar, pertanggungjawabannya pun juga harus benar. Nah, astungkare sampai saat ini saya sudah pensiun 2 tahun dari pendidikan. Mudah-mudahan tidak ada kendala, belum ada yang mengatakan ini itu dari manajemen dulu, dari pertanggungjawaban saya tidak pernah. Mudah-mudahan tidak. Nah, terima kasih. Berarti memberi ruang kepada siswa bakat dan potensinya apa itu yang Pak ya, itu kejelian Bapak itu ya, berikan ruang sebagus-bagusnya untuk meningkatkan apa maunya juga, apa bakatnya dia kan itu Pak ya. Siap, seperti yang saya sampaikan tadi, begitu awal masuk siswa kelas 7, kita kan catat ada 30 lebih ekstrakurikuler di mana mereka akan melakukan apa potensi mereka. Kita berikan waktu selama 2 bulan waktu itu memilih kiranya di mana mereka cocok. Tidak begitu memilih langsung ikut, tidak. Kita harus menyesuaikan diri. Mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi kondisi. Kadang-kadang mereka tidak senang dengan pelatihnya. Nah, apa kendalanya? Nah, ini makanya kita berikan rentang waktu 2 bulan untuk berpikir saya masih di ekstra ini atau saya pindah. Itu ceritanya. Nah, sehingga kami selalu berkoordinasi, tidak menjudge, tidak memutus begitu saja. Nah, kalaupun tidak ada di sekolah itu ekstra yang dia ingini, kita panggil pelatihnya. Wusu misalnya tidak ada, kita panggil, kamu latihan di mana? Bisa kamu ajak ke sekolah pelatihnya. Nah, diajak ke sekolah, dengan senang hati mereka mengembangkan itu. Maka dengan senang hati juga anak-anak kita itu menerima apa yang mereka inginkan. Ini contoh. Nah, strategi itu tergantung dari masing-masing kepala sekolah atau individu kepala sekolah masing-masing, termasuk guru juga. Pak, kalau bicara di nasional dan lokal mungkin sudah luar biasa Pak. Tapi saya juga dengar Pak juga berkiprah di internasional malah, karena ada semacam persaudaraan sekolah ya, mengantarkan sister school istilahnya. Guru-guru dari sini ke sekolah, dari sini ke luar negeri. Nah, dan juga Bapak berkiprah juga di organisasi internasional akhirnya dengan itu. Bisa diceritakan Pak? Oke, terima kasih. Nah, kesempatan mengabdi itu ternyata banyak. Tidak harus di sekolah saja. Tetapi kalau kita berikan peluang untuk mengabdi di lain tempat bersamaan dengan tugas utama, kenapa tidak? Nah, maka saya adalah anggota Rotary Club Distrik 3420 Indonesia yang pernah menjadi presiden Rotary Club di Bali 2 kali, dan saya sekarang menjabat asisten governor untuk areal Bari. Selanjutnya asisten Rotary koordinator untuk Indonesia mewilayahi Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka, Indonesia. Luar biasa. Nah, ini. Nah, seperti pertanyaannya Pak tadi, memang nama saya Iwayan Tur. Nah, sesuai dengan nama sudah barang tentu senang melali saya melancong. Tetapi itu bukan satu-satunya yang saya lakukan, tidak. Melancong sambil belajar. Di sinilah saya dapat ilmu banyak. Dengan organisasi sosial, dari organisasi sosial saya diperkenalkan oleh seorang anggota Rotary untuk menjadi koordinator sister school di Bali yang berafiliasi dengan sister school yang ada di Australia. Itu namanya Mrs. Susan Krom. Nah, beliau Pak Freddy Subianto meminta saya untuk bertemu dengan beliau. Kebetulan pada waktu saya ke Australia mengikuti kegiatan Rotary. Waktu itulah kami bertemu di sana. Wayan, saya ingin membuat yayasan yang membantu anak-anak yang kurang mampu di Bali. Pas waktu itulah bom Bali, khususnya korban bom Bali, maka mohon dibantu kiranya Anda mau. Yes, why not, saya bilang. Nah, saya dapat referensi dari Pak Freddy Subianto. Wayan seorang guru, waktu saya masih guru, tahun 2002, bom Bali 1. Nah, maka saya di sana diajak berdiskusi apa yang kiranya kita bisa lakukan di Bali untuk sister school kita yang namanya Adopt a School Bali, Australia Barat. Nah, di sana terjadi pembincangan programnya apa, ada itu tujuannya apa. Ya, sudah barang tentu kami tidak mau diintervensi oleh negara lain. Tetapi
catatan kami lah bekerja sama demi kebaikan atau meningkatkan mutu sumber daya manusia dan wawasan internasional. Dari sana awalnya. Nah, sehingga sebelum itu terbentuk kami selalu mundar-mandir Bali, Australia. 1 tahun itu bisa 3-4 kali saya ke Australia, meyakinkan orang-orang atau sekolah-sekolah yang ada di Australia, bapak ibu guru yang di bawah naungan adopted school atau sister school, bahwa memang benar di Bali akan terbentuk ini dan mohon bantuannya bisa disalurkan kepada korban atau bencana bom Bali. Nah, mereka dengan senang hati. Nah, ini disinilah tantangan bagi saya. Saya harus belajar. Apa yang saya pelajari? Dengan Pak Wayan Puja almarhum, guru kesenian, seni budaya di SMP Negeri 1 Kuta Selatan, saya belajar menari. Saya tidak malu. Saya tidak malu dari sudah tua belajar tidak apa-apa. Yang penting teorinya saya tahu, aplikasinya walaupun tidak profesional, saya presentasikan di sana untuk menarik minat mereka. Bahwa saya ke sana tidak sekonyong-konyong, hanya melancong. Ada visi misi saya ke sana. Nah, itu kedua, sambil menebarkan persahabatan bahwa bom Bali itu tidak keinginan semua masyarakat Indonesia, bahkan Bali. Inilah maka itu dalam ini kami juga ada misi perdamaian. Nah, kami dikirim oleh Susan Krom ke pelosok-pelosok pedalaman daerah di Australia dengan naik bis, dengan naik kereta api, dengan pesawat kecil. Kami mempresentasikan budaya Bali sambil menyampaikan apa tujuan kita ke sini. Nah, itu. Nah, gayung bersambut di Australia ada kurang lebih waktu itu 60 sekolah. Nah, di Bali kami menjadi koordinator atau kalau bahasa sekarang presidennya Adopted School di Bali. Waktu itu saya sampai tahun 2016 saya menjadi presidennya. Lalu kami mencari sekolah-sekolah yang mau melakukan kerjasama dalam bidang peningkatan mutu anak-anak. Nah, tidak hanya itu, bukan anak-anak saja dibantu, sekolah pun dibantu. Bapak ibu guru pun dibantu. Pertama, sekolah, anak-anak dibantu dengan cara surat menyurat. Berarti kita meningkatkan mutu sumber daya manusia anak-anak melalui bahasa Inggris. Tidak hanya itu, persahabatan. Mereka disuruh untuk membuat surat ke Australia tentang keluarganya, bahasa Inggris. Mereka mengirim ke Bali dengan bahasa Indonesia, saling koreksi. Dan bahkan ada Zoom dari Australia ke Bali ke sekolah. Itu kita pertemukan. Pak Alit Widya itu koordinatornya kalau tidak salah, dari Kabo-Kabo. Itu beberapa kali sekolah langsung berkomunikasi. Mereka belajar bahasa Indonesia di sana, kita belajar bahasa Inggris ini, mereka berkomunikasi. Itu sudah termasuk pembelajaran jarak jauh. Kita sudah melakukan itu sebelum adanya Zoom program ini. Nah, ini selanjutnya, karena mereka tertarik dan perhatian sekali kepada anak-anak kita khususnya, maka mereka datang ke Bali melihat saya langsung, benar enggak sekolah ini begini. Benar bahwa di Bali itu pun dibantu diadakan kursus gratis. Artinya gratis begini, gurunya dibiayai oleh sister school dari Australia. Anak-anak mencari siswa itu berada dalam satu sekolah dan bahkan boleh di luar sekolah. Seperti Pak Alit Widya almarhum, beliau sekarang, saya terima kasih pada Pak Alit Widya dari Kabo-Kabo, mengumpulkan anak di rumahnya langsung belajar bahasa Inggris, Zoom langsung. Nah, tidak hanya itu, setiap sponsor yang ada di Australia kita izinkan untuk ke sekolah, kita izinkan untuk menjumpai anak-anak kita untuk melihat kenyataan. Tidak faktanya seperti ini. Ya, faktanya ternyata banyak anak-anak kita itu, maaf, kita tidak minta-minta. Kita bukan negara pengemis. Banyak anak-anak dengan sukarela mereka membantu kita. Dilihat jarak sekolahnya jauh, diberikan sepeda. Dilihat dia tidak punya seragam, dibelikan seragam, buku-buku dan termasuk laptop. Ada yang sukses dari SMP Min Madrasah Ibtidaiyah di Swung. Itu dari SD sampai SMP 1, banyaknya jenius, SMA 5, UGM, lulus. Saya ikut prihatin, saya ikut bangga dan ikut menghadiri wisuda ke sana bersama sponsornya. Ini salah satu model sport kita. Pertama sport, dan itu kedua tanggung jawab selaku ketua organisasi.
Nah, kalau kita bicara tentang biaya, sudah barang tentu orang-orang bertanya dari mana dananya. Kita tidak pernah meminta sedikit pun, jangankan banyak, sedikit pun biaya dari mereka. Khusus, contoh, kami mengajak anak-anak ke Australia berupa studi banding 1 minggu, Bapak Ibu guru juga, bahkan Bapak Wakil Bupati pernah kami ajak, Pak Bupati juga pernah. Itu mereka kita bahwa program ini kita lakukan untuk pertukaran siswa yang di dalamnya itulah budaya. Nah, ini di sana kami melakukan presentasi budaya, menari Bali. Kalau anak-anak itu dari luar Bali, misalnya dari Jawa, mereka silakan menari Jawa. Tidak terbatas dari Bali. Kalau bukan karena kami dari Bali, ada yang menari Dawa, ada Jaipongan, ada Ludruk dan lain sebagainya. Artinya hasanah Indonesia kita perlihatkan sana. Ini mereka semakin yakin bahwa bukan Bali saja. Ini mereka di sana. Nah, kalau dari Bali khusus. Nih, kita di sekolah ada 2 hari. Pertama presentasi, dan kedua kunjungan sekolah bersama mereka, ikut di kelas, bagaimana mereka mempresentasikan pendidikan atau mata pelajaran. Ini sangat menarik. Sehingga tidak hanya studi banding, tetapi ini dalam bentuk juga promosi pariwisata. Nah, ini. Nah, 3 bulan sebelum kami berangkat ke sana, kami sudah barang tentu menghimpun anak-anak. Hamin 3 bulan itu anak sudah yang pasti berapa? 20 orang, 50 orang, sampai 50, 40 paling banyak. Itu siapa saja, sekolahnya di mana, talentanya apa. Nah, ini kita sampaikan di sana. Nah, sesampainya di Suratudaya Australia, mereka sister school ini akan menyampaikan kepada anak-anaknya. Hari ini, tanggal ini, bulan ini akan ada sister school dari Bali ke Bali. Nanti kita akan lakukan ini di audio, di studio, di tempat pertemuan terbuka. Silahkan yang merasa prihatin yang bisa nyumbang, silahkan minimal $2. Nah, dana yang $2 ini kita sumbangkan lagi kepada sister school di mana sekolah itu punya sister school di Bali. Tidak sekonyong-konyong kita kesana kita dapat, tidak. Nanti dananya itu disampaikan, Wayan, kami dapat $5.000 hari ini, kami akan berikan sister school kami. Sampaikan ke sekolah sister school kami apa yang mereka perlukan. Mereka sudah buat proposal dan lain sebagainya. Nah, kadangkala mereka ada orang tuanya datang mereka melihat kenyataannya seperti ini, lalu dibantu. Tidak hanya itu, ada juga yang dibantu siswa yang sakit hidrosepalus. Itu sampai menghabiskan banyak. Nih, nah kami menangani itu di Rumah Sakit Sanglah, beberapa tim kami di Adapt School. Nah, karena merasa prihatin karena orang itu berkekurangan, tempat tinggal juga tidak ada, maka kami dimintakan kepada sponsornya, Wayan, kalau begini modelnya hidup mereka tidak layak, bisa enggak mereka dicarikan tempat? Kami akan membelikan dia sebidang tanah. Lalu kami ajak ke Kediri, di sana katanya ada tanahnya murah, waktu itu 40 juta per are, di sana diberikan tanah 1,5. Wayan, bikinkan proposal rumah layak pakai, jangan sampai memakai tembok bedek, layak pakai. Berapa habisnya? Waktu itu kita habiskan 60 juta. Langsung sekalian 120 juta. Ini, nah artinya rezeki orang itu berbeda-beda. Nah, rezeki saya juga berbeda-beda. Kebetulan saya seorang guru yang sudah mendapatkan TPG. Dari sanalah saya bersyukur bahwa dengan TPG kami bisa melakukan sesuatu untuk pendidikan. Kami tidak minta ke dinas pun tidak. Terima kasih, izin saja sudah diberikan, terima kasih. Ini, maka itu pertukaran siswa, pertukaran Bapak Ibu guru selalu kami lakukan sampai sebelum COVID. Selanjutnya Bapak Ibu guru, koordinator sister school atau Adapt School kami pilih untuk kami berangkatkan ke Australia kursus bahasa Inggris 1 bulan. 2 minggu berada di sekolah, 2 minggu berada di keluarga mereka. Nah, ini kami seleksi siapa yang layak, sudah barang tentu yang berada di bawah naungan sister school dan menjadi pengurus atau koordinator di sister school itu. Nah, sehingga inilah salah satu bentuk apresiasi kami berikan kepada Bapak Ibu guru yang sudah concern kepada pendidikan. Dan banyak sekarang yang kami kirim, ya,
Kalau siswa di Kabupaten Badung kurang lebih 400 siswa yang sudah di Badung. Guru kurang lebih 100 lebih. Dan yang mendapatkan beasiswa ke sana itu kurang lebih sudah 20-an. Sekarang sudah ada menjadi kepala sekolah, ada yang dinas di kepala sekolah dulu, guru dulu, sekarang di pariwisata. Ini kami bangga bahwa kami dapat melakukan sesuatu. Bukan untuk keluarga kami saja, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat Badung khususnya. Nah, di mana-mana ada di Badung Sister School, dan termasuk di Bali pun di 9 kabupaten kota termasuk ada. Koordinatornya ada. Siapa koordinator kabupaten, siapa koordinator sekolah. Nah, itu koordinasi. Nah, sekarang semenjak tahun 2016, karena saya sudah sibuk menjadi kepala sekolah, menjadi ketua PGRI, menjadi Rotary, maka saya serahkan kepada Pak Eka yang guru SMA Negeri 1 Kute. Beliau sekarang menjadi Presiden Adapted School Bali Australia Barat. Itu Pak, sedikit. Dengan kiprah Pak yang begitu banyak dari di pendidikan, di organisasi, mungkin ada harapan Pak, harapan yang ingin Pak raih dan belum tercapai hingga begini mungkin Pak. Kalau harapan itu kan tiap orang punya obsesi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya sangat bersyukur dengan sampai hari ini saya sudah menginjak yang akan ke umur 63 tahun nanti tahun depan. Saya sangat bersyukur. Kami di keluarga kami sangat bersyukur diberikan kesehatan lahir batin. Nah, harapan kami tetap mengabdi kepada masyarakat, tetap bisa membantu masyarakat pada umumnya. Tidak hanya di Kutai Selatan, di Badung, di Bali, dan bahkan ke seluruh Indonesia. Saya dapat teman yang luar biasa dari Taiwan. Saya disuruh untuk melakukan penjajagan kepada daerah-daerah lain di luar Bali yang akan nanti kami kunjungi dan kami akan berikan sumbangan apa yang mereka lakukan. Ini baru kemarin 2 hari yang lalu saya telepon langsung. Ini maka itu selalu ada pemikiran dalam saya mencari teman sebanyak-banyaknya. Dengan teman banyak kita bisa melakukan sesuatu yang positif, lebih banyak lagi, walaupun tidak semuanya. Ini saya berkomitmen kita bisa membantu lebih banyak orang. Itu Pak, terakhir nih Pak, dengan kesibukan yang padat sekali, bagaimana Pak mengatur waktunya Pak antara waktu keluarga, organisasi, pendidikan, dan belum lagi seperti Pak bilang jalan-jalan kemana-mana. Ya. Terima kasih Pak Sugi. Nah, inilah kepercayaan yang pertama yang paling penting. Pertama dari Bapak Bupati pada waktu itu, zamannya Pak Bupati An Agung Gede Agung, saya sangat apresiasi. Wakilnya Pak Sudikerto, saya sangat berterima kasih kepada beliau. Termasuk sekarang setelah Pak An Agung Gede Agung ada Pak Nyoman Giri Praste, saya juga terima kasih sama Pak Suwi wakilnya, Kepala Dinas Pendidikan yang mau menjembatani saya kepada pimpinan kita tertinggi di Bali. Lalu kami diberikan izin, karena izin ini tidak semata-mata seperti nama saya tur. Dalam kegiatan ini pun ada visi misi. Nah, waktu inilah kami pergunakan sebaik-baiknya, apalagi saya ikut dalam organisasi sosial. Organisasi sosial itulah Rotary. Karena kebetulan di Rotary ini kegiatan kemasyarakatan banyak sekali. Betapapun saya sibuk, kalau sudah kegiatan akan menyentuh masyarakat, saya selalu menyempatkan diri. Saya selalu berkoordinasi dengan istri saya, yang notabene istri saya juga adalah seorang anggota Rotary. Oh, jadi sama ya. Ya, anak saya juga termasuk Presiden Rotary Club Bali Jimaran hari saat ini sampai 2024 bulan Rotarian Juni. semua ya. Ya, termasuk anak saya nomor 2 juga ikut di Raila kemarin. Kenapa? Karena saya lihat di Rotary itulah organisasi sosial kemanusiaan yang sangat amat bagus dan menyentuh masyarakat. Tidak bermaksud mengecilkan organisasi yang lain, tidak. Organisasi sosial kemanusiaan ini. Nah, maka itu saya atur waktu sesuai dengan program itu. Saya minta izin kepada atasan saya pada waktu itu sehingga saya diberikan. Nah, kalau sudah menyentuh, nah kebetulan di kepala sekolah memang pekerjaannya banyak, tetapi tidak bersentuhan langsung dengan murid. Pada waktu saya jadi guru agak susah. Karena kegiatan ini saya tinggal menuju kegiatan
mengajar saya tinggal, berarti saya masalah dengan anak-anak. Ilmu yang saya harus berikan tidak saya berikan. Nah, maka itu terima kasih Bapak Kepala Dinas, terima kasih Bapak Bupati Badung sudah menjadikan saya seorang kepala sekolah waktu itu, dan saya terbuka lebih banyak lagi untuk menjadi seorang yang akan lebih mantap menurut saya. Nah, menurut orang lain kan belum tentu juga sama. Maka itu saya mohon doa restu dan dukungnya apa yang saya lakukan ke depan supaya betul-betul mendapatkan kebaikan. Artinya ini kondisinya pengabdian Bapak itu tidak pernah berakhir, akan terus berlanjut sampai terakhir gitu Pak ya? Benar. Ke masyarakat. Benar Pak. Nah, maka saya sampaikan pengabdian itu tidak hanya di sekolah, tidak hanya di organisasi, termasuk saya sekarang menjadi sekretaris doa di Prajuru Desa Adat Pecatu. Ini masyarakat di masyarakat. Begitu saya menjelang pensiun, Banjar saya mengajukan Banjar Dinas Adat Tengah Pecatu mengajukan saya untuk menjadi salah satu anggota Desa Adat Pecatu. Saya dengan kemampuan yang saya miliki saya sampaikan supaya nanti jangan kecewa dan jangan mengecewakan, saya diterima oleh Banjar saya dan saya ikut menjadi anggota atau Prajuru Desa Adat Pecatu di bagian penyarikan atau sekretaris. Nah, disinilah sepertinya orang tua kami bilang pengabdian itu selalu akan ada sampai Anda mau mati. Artinya kalau sudah sakit tidak bisa jalan tapi masih di tempat tidur, orang juga kadang bisa minta pendapat ini bagaimana dan lain sebagainya. Maka saya sangat apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kami, leluhur kami, saudara kami, adik-adik kami, istri saya, anak-anak saya, cucu saya yang sudah memberikan waktu yang begitu sangat amat luar biasa, berharga bagi saya. Saya bisa masih mengabdi. Mudah-mudahan Pak Sugi, teman-teman yang lain sudah barang itu mendoakan saya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bagus dengan umur panjang bisa berkarya. Pak, ada satu yang menarik Pak. Nama Pak Yan kan Pak Wayan Tur Adnyana. Yeah. Tur kan jalan-jalan. Ya, saya dengar Pak suka jalan-jalan. Apakah memang ini hobinya atau apa memang ada kepentingan apa atau memang ada urusan yang memang harus diselesaikan? Silakan. Oke, terima kasih Pak Sugi. Ya, sesuai dengan nama, sebenarnya nama saya itu adalah Iwayan Tura Adnyana. Oh, Tura itulah nama orang tua saya. Okay. Mungkin dulu saya keturunan Cina, itu Tura. Pasti nama depan itu pasti keturunannya Tan kayak gitu. Nah, lalu di SMP, di SD ijazah saya tuh Turadnyana. Okay. Disambung dia oleh Pak almarhum Sugoro Pukulun, Pak Made Ruteng, Turadnyana. Setelah saya di SMP, ditanyalah oleh kepala sekolah yang kebetulan Pak Wayan Sadi menjadi kepala sekolah saya pertama. Pak Wayan Madri dulu, Pak Wayan Madri kurang lebih 6 bulan, lalu diganti oleh Pak Wayan Sadi. Setiap guru masuk ngabsen nama seperti biasa. Turadnyana. Apa ini Turadnyana? Saya ganti ya. Nah, gitu beliau. Sebentar Pak, ini nama saya sebetulnya Iwayan Tura Adnyana. Saya tanya dulu sama orang tua saya. Gimana? Silakan. Saya kasih kamu waktu. Tahu enggak artinya tur, dia bilang itu. Tahu Pak, tur itu ada 2 Pak. Melancong dan juga. Tur itu kan juga bahasa Bali. Tur. Nah, setiap orang bercerita kan tur dan gitu. Nah, lalu saya sampaikan sama orang tua, yang penting jangan sampai merubah tatanan. Ijazah SD SMP harus sama. Bisa enggak? Oh, bisa. Lalu dari sanalah timbul niatnya Pak Wayan Sadi, kepala sekolah saya. Oke Pak, silakan diganti, tidak apa-apa. Terkenalah saya menjadi nama Iwayan Tur Adnyana, Pak Wayan Tur. Nah, di sana ceritanya ya. Nah, kebetulan waktu itu saya senang pramuka Pak. Saya senang pramuka, saya ikut di pramuka. Waktu pertama saya melancong naik sepeda di pramuka itu adalah ke Gunung Batur. Naik sepeda gayung. Bersama Bapak Ibu Guru Pembina Pramuka SMP Sunari Loka Kute. Itu senang, saya menikmati sekali kok, indah sekali rasanya naik sepeda ke Gunung Batur, naik. Nah, selanjutnya di SMA saya keliling Bali berdua, sekarang masih hidup orangnya, saksi hidup masih ada, Pak Nyoman Gingsir namanya dari Kutuh. Dia tidak punya sepeda, saya punya sepeda 1. Bibi saya adalah siswa SMK
negeri 2 sekarang di Tanjung Bungka. Saya pinjam sepedanya untuk keliling Bali. Naik sepeda berdua. Keliling Bali, Pak? Ya, itu membayar kaul saya. Apabila saya naik ke kelas 3, saya akan naik sepeda keliling Bali. Maulah beliau ikut Pak Gingsir, Pak Nyoman Gingsir. Nah, itu awalnya. Saya nikmat, kok enak sekali rasanya keliling Bali. Bahkan tidak mengeluarkan uang. Bukan saya minta-minta, saya punya bekal. Dalam perjalanan itu, setiap tempat yang saya singgahi di warung, apalagi minum, dari mana, Dek? Saya dari Denpasar, dari Badung. Loh, dari mana saja? Saya sudah ke Gilimanu, saya nyebrang ke Banyuwangi, bertahun baru di Banyuwangi. Dan itu sampai sempat ke Jember, biar tahu saja Jember. Naik sepeda dari Denpasar ke Gilimanu, Banyuwangi saya naik kereta api ke Jember, bolak-balik. Sepeda saya bawa, lalu keliling Bali. Nah, saya nikmati. Nah, ternyata dalam setiap perjalanan ini banyak orang prihatin. Mungkin saya tidak bermaksud untuk minta, tidak. Apa yang saya bisa bantu, Pak? Saya minta air, beli aqua, dan waktu itu air belum ada aqua. Oh, silakan, botol aqua dikasih, tidak usah bayar. Dan itu mau makan juga sama. Nah, di mana-mana ternyata susah mencari waktu dulu memang. Bahwa dengan kita melakukan perjalanan yang betul-betul nikmat, masyarakatnya masih nature asli, alam. Dan itu kesifatan kebaliannya juga masih kental. Mereka kasihan, apalagi waktu itu saya masih SMA. Ini, dan itu tamat SMA saya menjumpai teman saya ke Cirebon, naik kereta api, LTH dari sini ke Banyuwangi sampai ke Cirebon naik kereta api sampai ke Bandung. Di sana saya tahu Bandung Tangkuban Perahu pertama. Itu senang melancong saya, Pak. Nah, sampai saya diangkat menjadi guru seperti tadi di SMP Negeri 2 Kute. Waktu itu ada KPG guru, kredit profesi guru berupa Vespa. Nah, itu saya beli Vespa itu tahun 86, kredit lagi. Ya, banknya kalau tidak salah Bank Aken. Itu Bank Aken. Saya masih punya Vespa itu sampai saat sekarang. Karena zaman Vespa sudah tidak lagi sampai tahun 2000, dan tahun 2000 lah ini kalau tidak salah ya. Vespa saya itu dipinjam oleh teman-teman, dibawa puluhan tahun, dibawa di rumah dan lain sebagainya. Booming Vespa. Saya teringat dengan Vespa, lagu saya perbaiki Vespa saya, PX tahun 82. Saya perbaiki itu, saya keliling Bali naik Vespa dengan istri saya. Saya ke Jawa naik Vespa sendiri, ke Belambangan, Alas Purwo, Ijen, ke Jogja naik Vespa dengan teman-teman. Sampai terakhir, sebelum saya ke Sulawesi, saya ke Kalimantan naik Vespa sendiri. Dari Denpasar, Gilimanu, Surabaya, nyebrang ke Sampit. Dari Sampit saya ke Palangkaraya. Di Palangkaraya saya bertemu dengan Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Profesor Suryansah. Saya disambut luar biasa. Dan itu dari sana saya ke Banjarmasin bertemu dengan teman-teman komunitas Vespa. Saya disambut oleh puluhan, kalau lebih 70 Vespa menyambut saya. Karena saya sudah usia, kata mereka, masih bisa naik Vespa ya, sendiri ke Kalimantan Tengah. Banyak teman yang menspot. Nah, inilah kita lihat kebersamaan. Memang benar, satu Vespa sejuta teman. Itu ya, bukan satu Vespa sejuta maklar, tapi satu Vespa sejuta teman. Kemanapun teman orang bervespa pasti akan ada yang menyampari. Saya rasa seperti selebritis ya. Saya masuk ke Kalimantan, nyampe di Sampit, saya masuk ke komunitas Vespa Trans Kalimantan. Masuk di sana, di Facebooknya, semua orang, Pak Wayan mampir saya. Kalau itu saya mampir 2 minggu tidak cukup. Nah, sehingga keberadaan saya itu, maaf, hanya mengeluarkan 1 kali tiket penyeberangan dari Surabaya ke Sampit. Itu pun dibiayai oleh mantan anak didik saya yang sekarang menjadi dosen di ITS dan sudah profesor, Made Ariana. Saya luar biasa, dia mensupport saya. Ada keluarga dari Pecatu juga, Pak Made Barmawi.
di rumah tidak tidur, besok berangkat, kasih saya amplop, saya sudah punya bekal, tidak apa-apa untuk membeli bensin dan sebagainya. Termasuk di Kalimantan, Pak Profesor Suryansah, Pak Wayan tidak cukup untuk perjalanan ini, cukup untuk beli bensin, dikasih amplop. Saya tidak minta. Di jalan dari Sampit ke Palangkaraya itu makan, ada orang memberi, Bapak dari Bali ya? Ya. Dari mana saja? Saya baru dari Sampit ke sini. Waduh, naik Vespa ya? Oke, saya tidak bisa bantu banyak Pak, makannya sudah saya bayar. Saya tidak minta, mereka bayar. Ini sampai ke Palangkaraya. Kebetulan hari itu adalah anak saya ujian akhir di Fakultas Pertambangan Universitas Palangkaraya. Nih, banyaklah teman-teman, wah apresiasi anak-anak kita juga ada di sana, ada yang kedokteran, ada yang fakultas lain, pendidikan, luar biasa. Besoknya baru saya ke Banjarmasin, di sana dijemput saya oleh teman-teman. Nah, ini sudah barang tentu ada kilas balik. Nah, dengan keberangkatan saya ini saya melihat Indonesia ini lebih luas dan programnya Pak Jokowi itu betul-betul terlaksana. Saya bukan mengada-ada, tidak. Dari Sampit ke Kalimantan Tengah, dulu saya sudah pernah ke sana naik bis. Sempit jalan, sekarang sudah lebar, sungainya sudah, jembatannya sudah besar. Makanya saya sangat apresiasi. Ini di Kalimantan. Nah, itu sampai di Kalimantan Selatan saya dijemput, disambut oleh teman-teman, ya. Saya maunya membeli tiket ke Bali, ternyata ketua Pelindo pernah tinggal di pernah tugas di benua. Lalu beliau minta, Pak Wayan, dia pakai bahasa Bali, sini duduk dulu kita, saya pernah di Bali. Kapan mau ke Bali? Besok Pak. Ya besok, kalau yang tadi udah berangkat. Oke, tenang saja. Saya tidak tahu beliau itulah ketua atau kepalanya di sana. Lalu dimintalah KTP sama STNK. Ditelepon anak buahnya, carikan Pak Wayan tiket 1. Saya mau bayar, tidak dikasih. Ini, nah artinya apa? Komunikasi. Ini kalau tidak kita melakukan komunikasi, kita tidak tahu siapa mereka. Kalau kita tidak komunikasi, orang itu mungkin berpikir negatif. Lalu kita awali dengan senyum, sapa, komunikasi. Itu kalau saya di jalan. Itu di Kalimantan. Nah itu 2 tahun lalu juga kalau tidak salah, saya ke Sulawesi berdua nih sama teman, naik Vespa dari sini Surabaya, itu Ujung Pandang. Nah ini yang ke Sulawesi paling luar biasa ini. Kenapa ke Sulawesi? Karena ada sepupu saya yang menikah, anaknya paman saya. Saya menyempatkan diri, saya ke sana sama Pak Kadek, Saudarane namanya. Nah itu saya berangkat ke Ujung Pandang, dari Ujung Pandang kira ke Rantepao kita ke Makale, nginap di Parepare. Nah itu dari Makale kita ke Toraja kita Palopo nginap semalam, Palopo kita ke Poso nginap semalam. Nah saya ingin mengenang masa lalu saya di Poso tahun 81, karena saya tahun 81 pernah ke Poso. Nah ini ternyata di sana luar biasa. Nah selama perjalanan dari selatan sampai ke Poso tidak ada masalah. Luar biasa teman-teman di sana. Saya juga masuk di Trans Sulawesi. Mereka menyapa kita. Ini, nah itu dari Poso, setiap dalam perjalanan ke Luwuk ini, saya setiap beli bensin, Pak jangan lewat jam 8, harus cari penginapan, harus menginap. Saya berpikir karena di sana rawan, maka saya tidak berpikir negatif. Nah oke, terima kasih. Ternyata dalam perjalanan itu luar biasa nikmatnya. Kita berdua saja dari Poso ke Luwuk. Nah sampai di Luwuk jam 1 lebih tengah malam. Saya tidak berpikir lagi, saya tidak berpikir dengan apa yang mereka sampaikan, jangan lewat jam 8 harus sudah berhenti cari penginapan. Tidak, saya lanjut. Ternyata Indonesia aman. Ini berkat siapa? Ya berkat presiden kita, berkat menteri pertahanan kita. Jalannya bagus, lebar, luas, hot mic lagi. Kembali saya dari Luwuk, karena keluarga ada di Luwuk Banggai, nih di Batui, Luwuk Timur. Balik saya mau ke Gorontalo. Hari itu pagi-pagi
ternyata kiri kanan itu jurang, hutan, karena kita malamnya itu tidak tahu. Barulah saya mengingat kembali, jangan lewat jam 8 katanya. Wah, aduh, kalau misalnya ada masalah bagaimana? Tetapi astungkare tidak ada masalah, perjalanan saya nyaman sampai ke pagi mana kita nyebrang di pagi mana ke Gorontalo. Jam 1 malam kita berangkat kapal sampai Gorontalo. Pagi jam 5 ketemu dengan Pak Kepala Dinas Pariwisata sekarang. Beliaulah teman kami penataran tahun 2002 di Jakarta. Nah, di sanalah kami diberikan Vespa satu lagi dibawa ke Bali. Nah, nih dari sana, dari Gorontalo kami tidak menginap, langsung ke Bolaan Mongondo. Di Bolaan Mongondo kami nginap semalam. Nah, itu dari sana pemandangan luar biasa indahnya. Wah, inilah nikmatnya kita jalan-jalan. Nah, ternyata dalam perjalanan ini banyak teman yang kita jumpai, orang Bali yang transmigrasi. Seperti saya bilang tadi, dalam perjalanan itu selalu ada orang baik. Saya belum pernah menjumpai orang jelek. Semua baik. Bahkan orang di sana pun, Pak dari balik, wah luar biasa. Naik Vespa ya, tidak ada masalah, tidak takut. Kenapa harus takut? Saya bilang, nah maaf, mungkin dari apa yang saya lakukan, nah, dari hati yang paling dalam, saya tidak pernah takut. Saya senang tantangan. Sampai ke Manado jam 10 malam, di sana saya ketemu dengan keponakan saya. Ternyata maksud saya nginap di rumahnya dia, Pak Dokter Kadek, ya, spesialis dalam. Saya dibukingkan hotel yang paling bagus. Waktu tinggal di sana nanti. Kadek lagi tugas supaya istirahatnya bagus untuk melakukan perjalanan besok ke Bitung. Nah, saya mencari 0 km di Bitung, di Sulawesi paling utara sendiri. Nah, setelah dari sana saya pulang, esoknya itu baru saya naik mobil ke Pasar Ekstrim. Nah, ini kalau saya tidak ke Manado, saya tidak tahu Pasar Ekstrim, Pak Sugi. Dari sana saya lihat, nah inilah berbagai macam pengalaman yang kita bisa lihat dan berbagai macam kebudayaan yang bisa kita lihat. Sangat nyaman dan aman dan sangat menyenangkan kalau sudah kita bisa pergi atau melakukan sesuatu, apalagi berbanyak orang. Jangan sendiri, berdua pun oke. Nah, lalu kami dari Manado balik lagi ke Gorontalo, dari Gorontalo balik ke Palu, dari Palu balik ke Sulawesi Barat, Mamuju, lalu ke Ujung Pandang. Nah, karena sesuatu dan lain hal, saya harus berada di rumah sebelum anak cucu saya nyambutin. Saya harus terbang ke Bali. Vespa saya paketkan itu selama 1 minggu. Nah, ini artinya keluh kesah di jalan itu tidak perlu dirisaukan. Banyak orang baik, saya yakin banyak orang baik. Yang penting jangan berpikiran negatif, positif saja. Saya akan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Saya akan bertemu dengan banyak orang yang baik dalam perjalanan. Itu kuncinya. Sudah barang tahu, satu yang paling utama adalah selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka sudah Tuhan, leluhur pun akan menyertai kita sampai saat ini. Tahun depan saya berniat untuk keliling Australia dengan Vespa. Mestinya bulan Mei kemarin, tetapi karena badai salju di sana di Melbourne, saya tetap berangkat ke sana dengan Rotary International Convention. Saya urungkan niat saya itu dengan Pak Kadek juga. Nah, sehingga mimpi saya mengelilingi Australia, benua Australia yang luasnya 15.600 km harus terwujud. Mohon doa restu. Ya, setelah Australia baru ke Asia. Setelah ke Asia baru ke Eropa. Saya ingin mempersembahkan Vespa saya di Itali, di Museum Vespa Internasional di Australia. Saya akan persembahkan Vespa saya satu di sana. Bukan mencari popularitas, tidak. Inilah kita, inilah orang kita. Saya sudah, tahun depan saya sudah 63. Sekarang saya Astungkare masih sehat. Inilah melancong tidak hanya sebatas hobi, tetapi memperkenalkan budaya kita, mempererat tali persaudaraan, melakukan perdamaian, karena di sana ada visi dan misi perdamaian. Dengan cara bagaimana? Menyebarkan video-video, foto-foto kepada sosial media.
Sudah barang tentu, tidak hanya itu, ini pun bisnis. Kita ambil foto, kita masuk dalam satu web, kita tawarkan di web tersebut, satu foto minimal $10. Nah, ini kan salah satu bentuk bisnis juga, sehingga saya pun mendapatkan hasil dari perjalanan saya. Ini mudah-mudahan banyak teman-teman yang nanti setelah pensiun tidak power syndrome, tetap melakukan sesuatu yang positif, khususnya kepada masyarakat. Terima kasih Pak Sugi. Ketika kita berbincang-bincang dengan Bapak Wayantur, memang cukup banyak yang bisa digali, bahkan seolah-olah tidak pernah ada akhirnya, karena beliau berkonsep pada pengabdian, baik di dunia pendidikan, kemasyarakatan, dan di hal-hal yang lainnya. Nah, kita cukupkan perbincangan kita kali ini, tapi suatu saat nanti kita akan bertemu lagi dengan Pak Yantur dengan segmen yang berbeda, karena masih banyak hal-hal yang bisa digali dari Bapak seorang Wayantur Ardana yang tidak pernah berhenti mengabdi untuk masyarakat dan mengharap dukungan dari masyarakat agar pengabdiannya bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan oleh dirinya maupun oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Om Santi Santi. Om Santi 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 Om.